Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nama saya Ananda Irfandi Kurniawan dengan NIM 200509740553 dari kelas PTI 2020A, tentunya di Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi mail server, yang mana materi ini masih dalam ruang lingkup jaringan komputer. Sebelum membahas lebih dalam, kita harus memahami apa itu mail server. Sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam suatu jaringan server mail yang sama. Nah, untuk penjelasan tadi merupakan disebutnya itu adalah mail server. Mail server dapat mengumpulkan, mengelola, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Adapun fungsi mail server sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Kemudian kita akan membahas mengenai web mail server, di mana merupakan sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface dari sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Kemudian kita akan membahas protokol dari email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu yang pertama SMTP, yang kedua ada POP 3, kemudian yang ketiga ada IMAP. Kita akan membahas mengenai Simple Mail Transfer Protocol atau yang kita singkat dengan SMTP. SMTP ini merupakan suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan mail transfer agent atau biasa yang disingkat dengan MTA yang ada dalam server email Anda. Port SMTP default ada 2, yaitu port 25, yaitu merupakan port tanpa dienskripsi, dan port 426 itu merupakan port SSL atau TLS. Nama lainnya adalah SMTPS. Kemudian kita akan membahas mengenai Post Office Protocol 3, POP3. Ini merupakan sebuah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol client atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal, digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal tanpa menyimpan salinan di server. Biasanya, dalam aplikasi email terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. Kemudian, kita akan membahas mengenai IMAP, yaitu merupakan kepanjangan dari Internet Message Access Protocol. Seperti halnya dengan POP3, juga digunakan untuk mengirimkan email ke local mail. Hanya saja, terdapat sedikit perbedaan cara kerja. Pada IMAP adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Dalam IMAP, email disimpan di server. Ketika Anda akan mengecek email, local mail akan menghubungi server untuk menampilkan pesan email, sehingga untuk file pesan email tetap berada di server dan tidak didownload ke email lokal. Port IMAP default ada 2, yaitu port 143 merupakan port tanpa dienkripsi, dan port 993 merupakan port SSL atau TLS, nama lainnya dari IMAPS. Kemudian kita akan membahas mengenai komponen mail server, di mana komponen mail server tadi juga disinggung pada pembahasan yang sebelumnya. Oke, mungkin kita bahas yang pertama mengenai MUA atau biasa disingkat Mail User Agent.
Dan user agen ini memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Jadi MUA bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. MUA disebut juga sebagai email reader atau pembaca email karena fungsi utamanya adalah perintah-perintah dalam email seperti menerima email serta mengirim balasan email. Ada beberapa MUA yang juga dilengkapi dengan Multi-Purpose Internet Mail Extension atau biasa disingkat MIME, yaitu program yang digunakan untuk mengirimkan email yang berisi file atau attachment tertentu. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang Mail Transport Agent atau biasa disingkat dengan MTA. MTA ini merupakan suatu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. MTA akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan, antara lain adalah menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan, menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan, bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email tersebut, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Kemudian ada cara kerja dari webmail server. Webmail server ini memiliki dua server yang berbeda pada fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server serta server yang dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server dihandle oleh BOP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Proses pengiriman email tersebut melalui TCP atau IP dapat dianalogikan sebagai berikut. Jadi dari sender mengirimkan ke user agent, kemudian user akan mengirimkan ke waiting list email, dari waiting list email akan ke MTA, kemudian ke user mailbox, dan dari user mailbox akan ke user agent lagi, dan user agent akan mengirimkan ke receiver atau penerima. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis mail server. Ada beberapa jenis mail server, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah SendMail, adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Postfix merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengumuman dari server SendMail. Bedanya, Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS X. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Kemudian yang terakhir ada Gmail, adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Gmail belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Gmail telah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Kemudian contoh mail server, ada beberapa aplikasi dalam program mail server yang dapat dibedakan berdasarkan komponen menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komponen mail transfer agent MTA. Contohnya aplikasi SendMail, Postfix, Exim, Gmail, MailX, Pine, dan Netscape. Kemudian ada yang kedua ada komponen mail delivery agent MDA. Contohnya mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Yang ketiga, komponen mail user agent MUA, contohnya Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Gmail, dan Evolution. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai contoh-contoh mail server, mungkin selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana percobaan untuk mail server ini. Untuk langkah pertama, silakan susun seperti ini. Untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan dalam praktikum web server dan FTP server. Kemudian kita lanjut ke step 2. Untuk langkah percobaannya adalah seperti ini. Jadi, langkah pertama adalah mencoba melakukan ping pada PC 1 ke DNS server dan mail server. Ini adalah ping dari PC 1 ke DNS server. Kita lanjutkan melakukan ping ke mail server.
Karena sudah tersambung, sekarang kita lanjut ke PC 4. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi dengan melakukan ping ke DNS dan mail server. Baik, jadi PC 4 juga sudah tersambung. Sekarang kita lanjut ke laptop. Kita lakukan hal yang sama seperti PC 1 dan PC 4. Karena laptopnya juga sudah terhubung, sekarang kita lanjut ke smartphone. Kita juga lakukan ping ke DNS server dan mail server melalui smartphone. Baik, bisa kita lihat bahwasannya smartphone sudah terhubung ke DNS dan mail server. Step selanjutnya, tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Baik, di step ini kita akan menambahkan entry DNS.com pada DNS server. Jadi kita masukkan ke DNS server, lalu kita tambahkan DNS.com. Di sini saya sudah menambahkan sebelumnya untuk entry-nya. Step selanjutnya, pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti gambar berikut. Jadi, kita masuk ke PC 1, kemudian kita masuk ke command prompt, lalu kita ketikkan nslookup, kemudian tunggu hasilnya. Baik, jadinya seperti ini. Sekarang kita lanjut ke hal yang sama melalui laptop dengan melakukan hal yang sama seperti pada PC 1. Step selanjutnya, pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Jadi, angka awal kita masuk ke mail server, lalu kita aktifkan terlebih dahulu mail servernya. Dan setelah itu kita buat 2 akun seperti yang ada pada gambar step ini. Step selanjutnya, pada PC 1 kita konfigurasi aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 ke user 2. Baik, di sini kita masuk ke PC 1 terlebih dahulu. Kemudian di PC 1 kita lakukan konfigurasi mail client, lalu mengirimkan email dari PC 1 ke laptop. Jadi, kita konfigurasikan terlebih dahulu untuk mail client-nya.
Setelah melakukan konfigurasi email klien pada PC 1, sekarang kita coba kirimkan mail dari PC 1 ke laptop. Step selanjutnya, lalu kita konfigurasi aplikasi mail klien pada laptop dan coba klik tombol resive seperti pada gambar berikut. Baik, jadi sekarang masuk ke laptop, lalu masuk ke konfigurasi kliennya di sini. Setelah melakukan konfigurasi, sekarang kita akan beralih klik resive. Nah, di sini bisa dilihat email yang tadi diurungkan dari PC diterima oleh laptop. Step yang terakhir, pada aplikasi mail klien di laptop, coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC 1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum. Baik, di sini kita langsung saja coba reply email dari PC 1. Setelah itu di PC 1, kita akan cek apakah balasan tadi masuk ke PC 1. Nah, di sini juga sudah terlihat balasan emailnya sudah masuk, jadi pengiriman email tadi berhasil. Baik, itu saja penjelasan mengenai pemaparan materi serta percobaan yang telah saya lakukan. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.